Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Hermawan. Dalam pembelajaran hari ini, semoga kita diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tak lupa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dalam memberi kesehatan, keselamatan, dan juga di masa pandemi ini kita selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Kemarin kita sudah membahas tentang batas-batas wilayah Indonesia yang terdiri dari dua jenis batas, yaitu batas menurut hukum atau politik dan batas menurut fisik atau alam. Untuk batas hukum politik kita sudah tahu ya, adanya Traktat London, terus arbitrase Den Haag, terus ordonasi tahun 39, terus ada deklarasi Juanda, dan yang terakhir konvensi laut hukum internasional. Untuk batas fisik itu terdiri dari letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu ada negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Untuk batas alam lainnya itu ada Samudra Hindia, terus Samudra Pasifik, dan selat-selat atau laut-laut di sekitar negara Republik Indonesia. Nah, kita akan lanjut membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita harus memahami karakteristik daratan yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita harus memahami karakteristik perairan yang ada di Indonesia. Untuk itu, jangan lupa siapkan catatan dan atau bisa juga kalian download atau tonton video ini sebagai materi pembelajaran. Oke, kita akan membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Untuk itu, sebelum lanjut ke materi, kalian tahu nggak Indonesia itu bentuknya seperti apa? Pasti kalian tahu, karena bentuk negara Indonesia itu ada di peta. Nah, sekarang kalian pernah melihat gak di internet ataupun di buku kenampakan real atau kenyataan permukaan bumi yang ada di negara Indonesia ini? Kalian pasti penasaran kan? Kenampakan atau karakteristik yang ada di Indonesia ini tidaklah datar atau lurus gitu ya, tapi ada yang bergunung-gunung, ada yang melembah. Itu karena disebabkan oleh pergerakan lempeng yang ada di sekitar Indonesia. Lempeng yang ada di sekitar Indonesia itu terdiri dari 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, terus lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga itu lempeng Pasifik. Jadi dari ketiga lempeng tersebut terjadi proses tektonik sehingga kenampakan atau karakteristik wilayah Indonesia itu berbeda-beda. Oke, lanjut ke karakteristik wilayah daratan negara Indonesia.
Oke, wilayah daratan di Indonesia. Pengertian daratan itu sendiri merupakan wilayah yang tidak digenangi oleh air dan bentuknya itu memadat. Nah, wilayah daratan di Indonesia itu terbagi menjadi 4 karakteristik, yaitu ada pegunungan, ada dataran tinggi, terus ada gunung, dan yang terakhir adalah dataran rendah. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pegunungan. Telah saya sampaikan di awal tadi, pegunungan terjadi karena dipengaruhi oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, sehingga dari kedua sirkum tersebut, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, mereka saling bertubuhkan atau yang disebut subduksi, sehingga membentuklah sebuah pegunungan. Nah, contoh-contoh pegunungan yang ada di Indonesia itu terdiri dari Pegunungan Jayawijaya, Pegunungan Meratus, dan Pegunungan Dieng. Yang kedua yaitu gunung. Gunung terjadi karena adanya lempeng di Indonesia yang aktif, sehingga membentuk jajaran gunung-gunung yang ada di wilayah Sumatera, Jawa, sampai ke Nusa Tenggara. Namun ada juga gunung-gunung yang ada di Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua. Nah, gunung di Indonesia itu berjumlah 129 buah gunung. Wow, sangat banyak ya. Untuk itu kita harus memahami kalau gunung di Indonesia itu ada yang aktif, ada yang istilahnya masih istirahat, ada yang sudah menjadi gunung mati. Contoh-contoh gunung aktif yang ada di Indonesia itu salah satunya itu di Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi. Sejarahnya Gunung Merapi sampai sekarang masih menjadi kewaspasan terhadap masyarakat, sehingga perlu diketahui bahwa Gunung Merapi itu adalah sebuah ancaman yang nyata di sekitar lingkungan atau di sekitar Gunung Merapi tersebut. Namun adanya Gunung Merapi bisa jadi membawa berkah atau dampak positif terhadap di sekitar lingkungan Gunung Merapi. Nah, yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plato atau plateau, yang merupakan dataran atau hamparan yang sangat luas yang dikelilingi oleh pegunungan atau bukit-bukit di sekitarnya. Dataran tinggi itu berada di ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut, sehingga di sana itu udaranya dingin atau sejuk. Nah, di dataran tinggi biasanya masyarakat mengelola atau membudidayakan ke sektor perkebunan. Jadi kegiatan masyarakat sehari-hari itu adalah berkebun atau menjadi petani. Contohnya perkebunan teh, terus kopi, gina, dan lain-lain. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia itu adalah di dataran tinggi Dieng. Nah, yang keempat yaitu dataran rendah.
Dataran rendah di sini merupakan daerah yang relatif datar. Ketinggiannya yaitu kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sehingga di sini dataran rendah itu diisi oleh banyak kegiatan penduduk dan aktivitas penduduk yang sangat padat. Contoh di kota Semarang Bawah merupakan daerah yang padat aktivitas karena dataran rendah itu sangat mudah dijangkau untuk melakukan aktivitas. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk pusat perbelanjaan, pusat industri, pusat perdagangan, dan lain-lain. Contoh di kota Semarang saja, kita dapat melihat banyak pusat industri dan sebaran pusat perbelanjaan yang ada di dataran rendah. Karena apa? Karena di dataran rendah itu untuk aksesibilitasnya itu mudah karena bentuk permukaan buminya relatif datar. Terus untuk pembangunan sarana dan prasarana itu sangat mudah, karena misalkan kalau adanya pembangunan sarana dan prasarana di pegunungan itu dapat menghambat pembangunan sendiri, karena permukaan dataran yang ada di pegunungan itu relatif miring, sehingga sangat susah untuk membuat sarana dan prasarana di sana. Ada juga contoh pasar Johar, itu kan pusat perdagangan yang ada di dataran rendah di kota Semarang. Jadi dari ketiga aspek tersebut perlu diketahui bahwa pusat industri, perbelanjaan, dan perdagangan itu nyatanya ada di dataran rendah. Sekarang kita masuk ke pembahasan karakteristik perairan di Indonesia. Perlu kalian ketahui, 2/3 luas negara Indonesia itu adalah laut atau perairan. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu menjaga dan mendukung kedaulatan perairan laut Indonesia, sehingga Indonesia bisa dijadikan sebagai poros maritim dunia. Oke, kita masuk ke jenis-jenis karakteristik perairan di Indonesia. Yang pertama itu ada sungai, danau. Terus yang ketiga itu ada laut. Yang keempat ada selat. Yang kelima adalah samudra. Oke, yang pertama yaitu sungai. Sungai merupakan bagian permukaan bumi yang terdapat aliran air dari hulu ke hilir, maksudnya dari daerah yang tinggi mengalir ke daerah rendah. Nah, karakteristik sungai di daerah hulu dan hilir itu berbeda. Kalau di hulu itu bentuk sungainya itu kecil, sempit, dan biasanya itu aliran laju airnya itu cepat. Sedangkan yang ada di hilir itu lebar bentuk sungainya, aliran lajunya itu semakin melambat. Maksudnya laju di sini yaitu laju airnya, dan juga terdapat sedimentasi. Manfaat sungai dalam kehidupannya yaitu dijadikan sebagai sarana transportasi, pembangkit listrik tenaga air, irigasi sawah,
budidaya perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Yang kedua yaitu danau. Danau merupakan cekungan yang terisi oleh air. Danau di Indonesia itu terdapat 5 jenis danau. Yang pertama yaitu danau vulkanik. Danau vulkanik terjadi karena letusan atau aktivitas gunung berapi. Contoh danau vulkanik yang ada di Indonesia yaitu yang pertama Danau Kalimutu, yang kedua Danau Batur, yang ketiga ada Danau Kerinci. Lanjut ke danau tektonik. Danau tektonik terjadi karena pergeseran atau patahan batuan. Contohnya yaitu Danau Poso, Danau Singkara, Danau Towuti, Danau Tempe, dan lain-lain. Lanjut, danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik terjadi karena dua kejadian atau peristiwa geologi, yaitu tektonik, adanya pergeseran batuan atau patahan, dan ada juga yang ditambah lagi adanya aktivitas gunung api. Jadi danau ini sangatlah langka ya. Nah, danau ini contohnya yang ada di Danau Toba, yaitu Sumatera Utara. Lanjut, danau yang keempat yaitu Danau Kas atau biasa yang disebut Dolina. Nah, Danau Kas ini terbentuk adanya cekungan yang ada di wilayah batuan kas atau batuan kapur. Contohnya Danau Kas yang ada di Gunung Kidul yaitu Danau Lokva. Lanjut yang terakhir yaitu danau buatan. Nah, danau buatan itu sendiri merupakan danau yang dibuat secara sengaja oleh manusia. Contohnya Waduk Jatibarang. Nah, yang ada di Semarang itu Waduk Jatibarang juga disebut danau yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan budidaya perikanan atau rekreasi atau juga manajemen air dan lain-lain. Lanjut yang ketiga yaitu laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang membagi dan menggenangi daratan atau benua dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, di Indonesia itu sendiri laut dibagi menjadi 3, yaitu laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Yang pertama yaitu laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi akibat perluasan laut yaitu secara menyeluruh, sehingga laut tersebut menjadi lebar atau menjadi semakin besar. Contohnya Laut Jawa, Laut Arafuru yang ada di Papua. Nah, yang kedua yaitu Laut Ingresi. Merupakan laut yang terjadi akibat penurunan dasar laut, sehingga laut tersebut semakin dalam. Nah, Laut Ingresi ini bisa juga disebut lubuk laut atau basin, yaitu penurunan dasar laut yang mirip seperti cekungan mangkok. Nah, lubuk laut di sini yang ada di Indonesia yaitu ada lubuk Sulawesi, lubuk Banda. Terus ada juga penurunan dasar laut yang disebut palung laut, yaitu dalam bahasa Inggrisnya yaitu troughs, yaitu penurunan dasar laut yang bentuknya memanjang ke bawah, tajam curam. Nah, palung ini adanya di Palung Mariana juga ada, terus adanya palung di Samudra di India.
Lanjut, yang ketiga yaitu laut regresi. Laut regresi terjadi karena penyempitan laut yang disebabkan oleh adanya endapan yang dibawa oleh sungai yang berupa batuan, pasir, dan lain-lain, sehingga laut menjadi sempit. Contoh laut yang menyempit di Indonesia yaitu Laut Jawa. Lanjut, kita akan membahas tentang laut menurut kedalamannya. Di Indonesia, laut menurut kedalamannya itu terbagi menjadi 4 zona. Yang pertama yaitu zona litoral, zona neritik, zona basial, dan zona abisal. Yang pertama yaitu zona litoral. Zona litoral disebut juga zona daerah pantai atau pesisir laut. Nah, saat air pasang, zona ini akan tergenang oleh air. Tetapi pada saat air ini surut, zona ini akan menjadi daratan, sehingga zona ini disebut zona pasang surut. Yang kedua yaitu zona neritik. Zona neritik ini memiliki kedalaman sampai 150 meter. Nah, di sini zona ini matahari masih bisa tembus sampai ke dalam, sehingga di zona ini didominasi oleh kumpulan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang berkembang biak. Contoh zona neritik yang ada di Indonesia yaitu Laut Jawa, Kepulauan Riau, dan Laut Natuna. Yang ketiga yaitu zona basial atau biasa disebut zona laut dalam. Nah, zona ini memiliki kedalaman antara 150 meter sampai 1800 meter. Nah, di dalam zona ini matahari sudah tidak bisa lagi menembus sampai ke dalam, sehingga organisme atau ekosistem yang ada di zona ini terbatas. Yang keempat yaitu zona abisal yang memiliki kedalaman lebih dari 1800 meter atau bisa disebut laut sangat dalam. Nah, di zona abisal ini keadaannya sangatlah gelap dan hanya makhluk hidup tertentu yang bisa hidup di zona ini dan jumlahnya sangat terbatas. Yang keempat yaitu selat. Selat merupakan laut sempit dan membentuk arus utama serta memisahkan antar pulau. Nah, selat sendiri biasanya dimanfaatkan sebagai jalur transportasi dan dimanfaatkan juga sebagai jalur strategis bagi negara-negara yang tidak memiliki laut. Yang terakhir yaitu samudra. Samudra merupakan laut yang sangat luas. Samudra sendiri merupakan perairan yang menutupi 3/4 luas permukaan bumi. Dan juga samudra itu sebagai penghubung antara kutub selatan dan kutub utara. Nah, di Indonesia itu sendiri, Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, itulah materi tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan yang ada di Indonesia. Untuk itu jangan lupa tonton video ini. Apabila tidak paham, atau bisa juga tonton video yang lain yang lebih lengkap dalam mempelajari karakteristik wilayah daratan dan perairan
Apabila masih ada kebingungan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk itu, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.